Perkenalkan, nama saya Dewi Sara dari MD4A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen komunikasi dan aliran informasi organisasi pada pemuda Persis. Di sini saya mewakili kelompok 2 pada mata kuliah TPO. Sejak berdirinya Organisasi Persatuan Islam tahun 1923, kader-kader mudanya ambil bagian dalam dakwah Quran, Sunnah di berbagai dimensi kehidupan masyarakat, memperhatikan perkembangan medan dakwah. Kader-kader muda atau yang disebut Persatuan Islam itu memandang perlu adanya wadah khusus untuk pembinaan dan pembibitan para aktivis dakwah yang berjuang menyerukan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang di dalamnya dapat menampung potensi-potensi pemuda untuk didikan menjadi mujahid dakwah atas gagasan Fakhruddin Al-Khairi dan Kemas Ahmad. Para pemuda kader-kader binaan Hasan itu mengadakan rapat pembentukan wadah gerakan dakwah pemuda di bawah naungan Persatuan Islam. Maka secara resmi berdirilah Organisasi Pemuda Persatuan Islam pada tanggal 22 Maret 1936 di Bandung sebagai organisasi otonom dari Persatuan Islam atau yang disebut Persis. Baik, selanjutnya manajemen komunikasi dan arus informasi organisasi pemuda. Persis manajemen komunikasi bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau tentang perspektif, paradigma atau teori model, teori metodologi, penelitian dan konsekuensi komunikasi, serta aspek-aspek manajerial untuk kepentingan pengelolaan sumber daya komunikasi dalam berbagai bentuk dan konteks dalam mewujudkan efektivitas komunikasi. Selanjutnya, konsep manajemen dalam perspektif ilmu komunikasi pada hakikatnya yang dipahami sebagai proses mempengaruhi orang lain. Selain itu, konsep dari manajemen komunikasi juga memberikan saran kepada kita bahwa kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik bukan hanya sebagai hal yang sudah melekat dalam diri kita saja, melainkan berbagai suatu hal yang dapat kita pelajari dan kita kembangkan. Selanjutnya, sistem komunikasi yang berlaku ialah komunikasi struktural dari tingkat PP atau yang dimaksud pimpinan pusat sehingga PC atau pimpinan cabang informasi distribusikan secara terpusat dengan mengirimkannya ke tingkat di bawahnya, mulai dari provinsi hingga tingkat di bawahnya. Sebelumnya komunikasi dikendalikan oleh inti pimpinan, tetapi kemudian diperbaiki dengan pembentukan level-level yang lebih efektif. Sumber maupun nilai-nilai Islam dalam manajemen komunikasi yang diaplikasikan dalam manajemen komunikasinya yaitu Persis menerapkan nilai-nilai Islam seperti tabayun atau yang dimaksud menyelesaikan masalah sesuai ajaran Islam. Check and recheck mengontrol kebenaran informasi, selalu disebarluaskan setelah verifikasi data dan husnuzon atau bersangka baik. Manajemen komunikasi adalah proses perencanaan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan komunikasi dalam suatu organisasi atau proyek guna mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan oleh organisasi dapat diterima dengan baik oleh penerima yang dituju, sehingga tercipta pemahaman, kolaborasi, dan kerja sama yang efektif. Dalam konteks manajemen komunikasi, penting untuk merencanakan komunikasi dengan hal baik. Hal ini melibatkan identifikasi kebutuhan komunikasi, pengembangan strategi komunikasi yang sesuai, serta penentuan pesan yang jelas dan konsisten. Dalam merencanakan komunikasi, penting untuk mempertimbangkan tujuan komunikasi, audiens yang dituju, serta media dan saluran komunikasi yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Selain perencanaan, manajemen komunikasi juga melibatkan pengorganisasian komunikasi di dalam organisasi. Ini termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab dalam hal komunikasi, serta pemilihan dan penggunaan alat komunikasi yang sesuai dalam pengorganisir komunikasi. Penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti struktur organisasi, budaya komunikasi, serta kebutuhan dan preferensi individu atau kelompok yang terlibat. Aspek lain dari manajemen komunikasi adalah pengarahan atau pengendalian komunikasi. Manajemen komunikasi pada organisasi Persatuan Islam berangsur-angsur diperbaiki, dimulai dari hayo komunikasi verbal karena keterbatasan teknologi pada saat itu, berawal dari digunakannya WhatsApp untuk berkomunikasi hingga pada
tahun 2015 beralih ke Telegram karena fitur yang lebih lengkap dan gratis walaupun kurang diminati oleh pemuda. Persis karena telah terbiasa menggunakan WhatsApp, bentuk komunikasi formal dan informal yang sering dilakukan oleh pemimpin pusat Persis, yakni komunikasi formal melalui surat ataupun digital, disebarkan melalui Telegram, dan jika secara langsung akan disebarluaskan pada hari Sabtu di mana diadakan perkumpulan setiap bidang. Bentuk komunikasi dan sistemnya dari tingkat pimpinan hingga pusat pimpinan cabang. Biasanya karena terpusat, kita mendistribusikan informasi ke level 1 tingkat di bawah kita, yaitu ke provinsi. Pimpinan wilayah baru didistribusikan ke pimpinan di bawahnya lagi, tergantung informasinya untuk siapa saja. Baik, selanjutnya manajemen komunikasi pada organisasi Persatuan Islam berangsur-angsur diperbaiki, dimulai dari hanya komunikasi verbal karena keterbatasan teknologi pada saat itu, berawal dari digunakannya WhatsApp untuk berkomunikasi hingga pada 2015 beralih ke Telegram karena fitur yang lebih lengkap dan gratis walaupun kurang diminati oleh pemuda Persis karena telah terbiasa menggunakan WhatsApp. Bentuk komunikasi formal dan informal yang sering dilakukan oleh pimpinan pusat Persis, yakni komunikasi formal menulis surat ataupun digital, disebarkan melalui Telegram, dan jika secara langsung akan disebarluaskan pada hari Sabtu di mana diadakan perkumpulan setiap bidang. Bentuk komunikasi dan sistemnya dari tingkat pimpinan pusat sehingga pimpinan cabang. Biasanya karena terpusat kita mendistribusikan informasi ke level 1 tingkat bawah kita, yaitu ke provinsi pimpinan wilayah didistribusikan ke pimpinan di bawahnya lagi, tergantung informasinya untuk siapa saja.